Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang ada persis di bawah telapak kaki kita? Ternyata di bawah sana itu ada dunia lain loh, ada sumber air, lapisan batuan purba, macam-macam sumber daya berharga. Benar-benar sebuah misteri yang terkubur. Nah, ini jadi pertanyaan besar buat para ilmuwan. Ya kita bisa aja sih gali tanahnya, tapi coba bayangin biayanya, lamanya, belum lagi kerusakannya. Jadi gimana dong caranya kita bisa ngintip isi kotak misteri ini tanpa harus ngerusak semuanya? Oke, kita bahas ya. Jawabannya itu ada di satu bidang yang keren banget namanya geofisika. Gampangnya, geofisika itu ngasih kita semacam indera super teknologi gitu, yang bikin kita bisa melihat ke bawah tanah tanpa perlu nyentuh skop sama sekali. Kita bakal lihat dua indera super yang paling sering dipakai. Yang pertama, ini teknik yang memungkinkan kita buat seolah-olah mendengar bisikan dari sumber daya paling penting di bumi, yaitu air. Namanya itu resonansi magnetik nuklir, atau disingkat NMR. Biar gampang, coba deh bayangin ini tuh kayak mesin MRI di rumah sakit. Tapi bukan buat tubuh kita, ini MRI buat bumi. Dan tujuannya spesifik banget, cuma buat nyari dan ngukur air. Nah, konsep dasarnya tuh gini. Kita pasang semacam loop kabel besar di atas tanah. Kabel ini nanti menembakkan pulsa energi ke bawah. Energi ini ibaratnya menyenggol molekul-molekul air yang ada di dalam tanah. Nah, setelah disenggol, molekul air ini bakal ngirim balik sinyal magnetik yang super lemah, dan sinyal inilah yang kita tangkap dan baca. Jadi, proses mendengar air ini gimana sih? Ada 3 langkah simpel. Pertama, di dalam air kan ada proton hidrogen. Anggap aja mereka ini kompas-kompas super kecil yang secara alami ngikutin arah medan magnet bumi. Semua rapi sejajar. Terus langkah kedua, alat kita nembakin pulsa energi yang mengganggu mereka, bikin barisannya jadi acak-acakan. Nah, bagian paling pentingnya di langkah ketiga. Pas pulsanya kita matiin, proton-proton ini bakal rileks dan balik lagi ke barisan semula. Pas mereka balik ini, mereka ngelepasin sinyal magnetik kecil dan sinyal itulah yang kita ukur. Dan inilah hasilnya. Data yang kita dapat itu bentuknya kayak gini. Lihat deh grafiknya. Yang ke bawah itu nunjukin kedalaman, yang ke samping itu nunjukin seberapa banyak airnya. Makin ke kanan warnanya, makin banyak airnya. Jadi dari sini kita bisa lihat dengan jelas. Oh, ternyata di kedalaman sekitar 35-90 meter ada sumber air yang lumayan besar. Kelihatan banget kan? Oke, nemuin air itu keren banget. Tapi kan di bawah tanah bukan cuma ada air. Gimana dengan jenis batuan atau mungkin mineral berharga? Nah, buat yang ini kita butuh indera super yang beda lagi. Indera super yang bisa baca batuan bahkan dari atas langit. Namanya radiometrik. Kalau tadi NMR kan kita nembak sinyal dulu, jadi aktif. Nah, radiometrik ini kebalikannya. Dia pasif. Alatnya cuma mendengarkan aja. Mendengarkan apa? Radiasi alami yang dipancarkan sama bumi. Ternyata, setiap jenis batuan dan tanah itu punya sidik jari radioaktifnya masing-masing. Coba lihat gambar ini. Ini ngejelasin konsepnya dengan pas. Bayangin ada pesawat atau drone bawa sensor khusus, terbang di atas area tertentu. Sambil terbang, sensornya ini nangkepin radiasi yang keluar dari tanah. Nah, setiap formasi batuan yang beda, yang digambar ini warnanya beda-beda, itu mancarin sinyal radiasi yang juga beda. Unik kayak sidik jari. Jadi, sidik jari radioaktif apa sih yang kita cari? Fokusnya ke 3 elemen ini. Kalium, thorium, dan uranium. 3 elemen ini tuh ada secara alami di kerak bumi. Nah, jumlahnya di tiap jenis batuan itu beda-beda, dan perbedaan inilah yang jadi petunjuk buat kita. Gini cara kerjanya. Masing-masing dari 3 elemen tadi, waktu mereka meluruh secara alami, mereka ngelepasin sinar gamma. Yang keren adalah tingkat energi sinar gammanya itu khas, beda-beda buat setiap elemen. Jadi alat kita tinggal ukur aja energinya. Oh, energinya segini, berarti ini dari kalium. Energinya segitu, berarti dari uranium. Kalau kita udah tahu elemennya apa, kita bisa tebak jenis batuannya. Dan inilah produk akhirnya. Kelihatan kayak peta panas ya. Ini sebenarnya peta radioaktivitas. Area yang warnanya merah atau oranye itu berarti konsentrasi elemen radioaktifnya tinggi. Peta kayak gini berguna banget buat nandain area-area yang menarik, misalnya buat nyari mineral atau sekedar memahami struktur geologi di bawah sana. Nah, sekarang gimana kalau 2 indera super ini kita gabungin? Apa yang terjadi kalau data NMR kita sandingkan dengan data radiometrics? Pastinya kita bakal dapat gambaran dunia bawah tanah yang jauh lebih lengkap. Nah, ini perbandingannya. Di kiri, data NMR. Ini ngasih tahu kita soal air, di mana dan seberapa banyak, kuantitatif banget. Di kanan, data radiometrik. Ini ngasih tahu kita soal jenis batuannya. Mana lapisan pasir, mana lapisan lempung. Jadi yang satu fokus ke airnya, yang satu ke wadahnya atau batuannya. Saling melengkapi banget kan? Terus, buat apa sih semua ini?
Pentingnya di mana? Wah, aplikasinya banyak banget dan dekat sama kehidupan kita. Mulai dari nemuin sumber air bersih buat desa-desa, nyari mineral buat bahan baku smartphone kita, sampai bantu para arkeolog nemuin situs-situs purbakala yang terkubur. Keren kan? Tapi ya namanya juga teknologi, nggak ada yang sempurna. Kekuatan super ini juga punya kelemahan. Dan penting banget buat kita tahu batasannya apa aja, biar kita bisa pakai alat ini dengan pinter. Ingat, ini bukan tongkat sihir, ini alat sains. Emang canggih, tapi tetap ada tantangannya. Para geofisikawan di lapangan tuh harus pinter-pinter ngakalin tantangan-tantangan ini. Khusus buat NMR nih tantangannya lumayan. Pertama, dia sensitif banget sama gangguan listrik. Jadi kalau ngukurnya dekat tiang listrik, datanya bisa kacau. Kedua, sinyal dari air itu super lemah dan kita nggak bisa gedein volumenya. Jadi ya harus sabar-sabar ngukurnya. Terakhir, kalau di tanahnya banyak mineral magnetik, sinyal airnya bisa-bisa ketutup sama sekali. Tapi, meskipun ada batasan-batasan itu, apa yang bisa dilakuin teknologi ini tetap luar biasa. Cuma dengan modal pemahaman fisika, soal magnet dan radiasi, kita jadi bisa nerjemahin bisikan-bisikan bumi yang nggak kelihatan. Kita bisa memetakan sumber dayanya, ngerti geologinya, dan ngebaca sejarah bumi yang tertulis di bebatuan. Dan ini bikin kita mikir ya, kalau kita aja udah bisa membaca sinyal magnet dari air dan sidik jari radioaktif dari batuan, kira-kira kekuatan tak kasat mata apa lagi ya yang ada di sekitar kita, yang cuma nunggu buat kita temukan caranya? Misteri apa lagi yang bisa kita pecahkan kalau kita belajar mendengar alam dengan cara yang baru? Menarik buat dipikirin.